sudah lihat Sudah ya? kedengeran? Iya, Iya, sudah kelihatan. iya. Suaranya udah kedengeran, Mas. Sudah masuk. Iya. Baik. Terima kasih mohon bantuan nih, Mas. Iya. Ya. Ya, selamat malam Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan diri malam ini untuk eh, berpartisipasi dalam kegiatan diskusi epigrafi Nusantara dari Perkumpulan Ahli Epigrafi. Terima kasih untuk Ibu ini Susanti selaku Ketua PAI Pusat dan Ibu Mimi Safitri selaku Ketua Komda DI. Dan juga mungkin sebelum saya mulai, ya, materi yang akan saya berikan ini adalah hasil dari keikutsertaan saya sebagai anggota tim dari kegiatan penelitian arkeologi, utamanya kepada Bapak Heri Priswanto dan Bapak Arif Rahman Ahmadi. Dan pada kesempatan kedua ini, setelah Mas Danang, mungkin saya akan berbagi informasi tentang prasasti yang kami temui dalam kegiatan penelitian arkeologi di utamanya di sisi utara Jawa dan selatan Jawa. Monggo Mas Indra, slide kedua. Nah, yang pertama yang mungkin saya ingin sampaikan hal eh, basic ya, sebenarnya prasasti prasasti itu apa ya sebenarnya. Jadi menurut kamus arkeologi, istilah arkeologi, prasasti ini artinya adalah tulisan kuno yang biasanya dipahatkan atau digoreskan di atas batu, logam, atau daun tal. Sebagian besar prasasti dikeluarkan oleh raja-raja atau para pejabat tertentu sejak abad kelima. Ini masih definisi dari kamus istilah arkeologi yang nanti bisa berkembang sesuai zamannya. Nah, lalu dalam prasasti ini ada berbagai tulisan yang bisa dilihat dari aksara dan bahasanya. Aksaranya misalnya ada aksara Prenagari, aksara Palawa, Jawa kuno, Sunda kuno, dan sebagainya. Bahasanya pun beragam. Ada bahasa Sanskerta, Jawa kuno, Melayu kuno, Sunda kuno, Bali kuno, Arab, dan lain sebagainya. Lalu bahannya, media bahan yang digunakan untuk penulisan prasasti ada beberapa contohnya di batu, logam, kayu, bambu, tanah liat, kulit kayu, ataupun daun. Daun itu khususnya adalah rontal. Kemudian tulisannya bisa sebaris kalimat ataupun eh, satu badan lengkap semua. Jadi ada isinya sesuai dengan struktur eh, prasasti yang dijelaskan oleh Pak Ribu Darmo Sutopo tertulis semuanya. Kemudian untuk melakukan analisa prasasti biasanya memperhatikan dua hal, yaitu analisa fisik terkait bahan, bentuk, ukuran, tanda-tanda, kondisi, aksara, dan bahasa. Kemudian analisis non fisik itu adalah ahli aksara, ahli bahasa, terjemahan, penyuntingan, dan kritik teks. Dan pada kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan prasasti yang ada di pesisir utara dan selatan Jawa. Eh, Sebenarnya prasasti itu sangat sangat lekat dengan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang tersebar atau sebagian besar ada di wilayah Jawa bagian tengah. Tetapi ternyata di pesisir utara dan selatan Jawa pun ternyata banyak ditemukan. Nah, lebih lebih spesifiknya daerah sisi utara itu Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, sedangkan di sisi selatan ini saya ingin mencoba memperkenalkan beberapa mungkin yang dapat disebut sebagai prasasti di Kabupaten Banyumas. Nah, monggo Mas Indra, slide berikutnya. Oh, ini udah masuk Kabupaten Jepara nih. Yang pertama Mas, naik lagi Mas. Maaf.
Oke. Di Kabupaten Jepara yang pertama kami temui ini namanya Prasasti Wihara Iwunandai. Prasasti ini berupa lempeng tembaga, satu lempeng hanya satu sisi yang ditulis dengan diukir, bentuknya persegi panjang. Konteksnya berada di hutan Paluan, alamatnya Desa Panggonan, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati, persis berbatasan dengan Kabupaten Jepara. Nah, masa menurut paleografinya, prasasti ini dikeluarkan semasa dengan Raja Kayu Watukura Dyah Balitung sekitar 899 sampai 910 Masehi. Bahasa dan aksaranya dengan Jawa kuno, intinya adalah pembangunan bendungan dan di dalamnya terdapat pembayaran terhadap orang-orang yang digunakan tanahnya sebagai bendungan. Slide berikutnya Mas Indra. Yang kedua ada Prasasti Watu Sima Blingo. Prasasti ini bentuknya batu patok atau lingga semu. Nah, kami biasa menyebutnya sebagai lingga karena itu berdiri sendiri tanpa yoni, hanya lingga saja dan diukir tulisan. Yang pernah membaca ini dari Puslit Arkenas, yaitu Ibu Dr. Titi Surtinastiti yang mengidentifikasi paleografinya ini berasal dari abad 9 sampai 10. Prasasti Watu Sima Blingo ini terbuat dari batu andesit, bentuknya bulat, uh, belum teridentifikasi kontekstualnya, kronologinya sekitar abad 9 dan 10, bahasa dan aksaranya sama dengan Jawa kuno. Dan memang saat mengidentifikasi ini, Ibu Dr. Titi Surtinas itu mengidentifikasi ini benar-benar hanya sebagai lingga patok. Jadi tidak menjelaskan hal lainnya dan mungkin terkait dengan struktur kewilayahan di wilayah lingga ini berada. Dan sampai saat ini masih in situ di tempatnya. Selanjutnya Mas Indra. Yang ketiga adalah prasasti Candi Angin. Prasasti ini ditemukan di halaman Candi Angin. Candi Angin itu ada di Kabupaten Jepara, Desa Tempur, dukuhnya Duplak. Di lereng utara Gunung Muria. Bahannya dari batu andesit, bentuknya persegi panjang. Lebih tepatnya prasasti ini ada di teras ketiga Candi Angin. Aksaranya dituliskan dengan dipahat. Kronologi paleografinya adalah abad 14 sampai 15 Masehi. Bahasa dan aksara Jawa kuno dan inti isinya adalah ajaran untuk menjaga kehidupan rumah tangga dan kutukan apabila melanggar, tetapi hanya berlaku untuk pendeta-pendeta yang berada di Candi Angin. Dan ini memang cukup spesifik pada saat pendeta itu berada di Candi Angin dan hanya digunakan di sekitar Candi Angin. Mungkin informasi lebih lanjut, di lereng utara Gunung Muria ini ada di lerengnya ada 3 candi. Yang paling tinggi adalah Candi Angin. Di paling tinggi di teras tengah itu ada Candi Bubrah dan yang paling rendah itu Candi Aso. Ada 3 candi, tetapi gambarannya tidak seperti candi Hindu pada umumnya yang ada bangunan dan ada ratnanya, tapi di lereng utara Muria ini di Kabupaten Jepara, ketiga candi ini disusun dengan lempeng batu, bentuknya cukup sederhana dan mengandalkan struktur geografi lingkungan. Karena mungkin tempatnya yang curam, benar-benar di puncak-puncak gunung, dan untuk menjangkaunya butuh tenaga ekstra. Selanjutnya Mas Indra. Kemudian setelah Kabupaten Jepara ada di Kabupaten Pati. Utamanya kami menemukan satu prasasti di hutan Jolong di tengah kebun kopi.
Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Di area perkebunan PTPN, mungkin jika ada yang berminat ke sana, ada dekat dengan eh, kopi Kenji, mungkin kalau ada yang tahu, ada yang mungkin dari daerah Jepara. Prasasti Jolong ini masih jelas, masih juga dapat dibaca dengan jelas. Dimensinya tingginya 37, lebar 27, dan tebal 13. Tulisannya menggunakan Jawa kuno dan ini Jawa baru karena kadang untuk membaca kita perlu identifikasi berapa bahasa. Kemudian yang agak unik dari prasasti ini, di bawah aksara itu mungkin Bapak Ibu melihat semacam bulatan-bulatan, itu kami interpretasi sebagai notasi lagu. Nah, di sekitar prasasti ini kami juga menemukan lumpang-lumpang batu dan satu buah makam kuno, tetapi belum dapat diinterpretasi apakah itu satu zaman atau satu konteksnya. Teknologi aksaranya ditulis dengan dipahat, paleografinya sekitar abad 14-15. Karena jika dilihat dengan aksara yang ada pada prasasti Candi Angin itu mirip. Dan mungkin sebagai referensi ada prasasti lain yang bentuknya sama. Jadi ada aksara dan bawahnya ada notasi lagu, yaitu prasasti dari Candi Sanggar di Banyuwangi. Prasasti di Candi Sanggar sebenarnya lebih lebih terlihat jelas dan lebih mudah diidentifikasi karena dengan seperti di pahat timbul. Sedangkan prasasti Jolong ini hanya dipahat seperti diukir saja. Mungkin yang sekedar membaca aksara yang terbaca sampai saat ini di prasasti Jolong ini yaitu kami sebutkan Lajala Mabaca Lada. Itu yang kami identifikasi sebagai mantra yang diucapkan pendeta. Kemudian notasi lagu bawahnya adalah lagu yang mengiringi. Jika bulatan-bulatan itu disamakan dengan angka, akan terbaca Maluji Lulu Luji. Sedangkan jika disamakan dengan Candi Sanggar, untuk notasi balotnya, notasi lagunya akan terbaca Ciluluma Lulura. Sama persis dengan yang ada di Candi Sanggar, hanya saja keunikannya ini biasanya hanya ditemukan satu, tidak ada yang lain, tidak beserta prasasti yang lain. Jadi agak susah untuk menjelaskan sebenarnya fungsinya ini apa dan kenapa ditempatkan di sini. Terima kasih. Selanjutnya Mas Indra. Yang kemudian dari pesisir utara kita beralih ke pesisir selatan di Kabupaten Banyumas. Sebenarnya ini mungkin agak lebih mudah waktunya, tetapi informasi yang disampaikan cukup penting kalau mengingat keberadaannya di wilayah Banyumas. Yang pertama prasasti Kerumput ada di daerah dekat perkebunan karet rumput milik PTPN di tikungan. Prasasti ini dari menggunakan marmer dengan dipahat, bentuknya persegi panjang, ukuran keseluruhannya dari atas sampai bawah 3 kali 2 meter, dan lempeng prasastinya sendiri 60 kali 50. Ada terdapat tanda khusus, mungkin agak kurang terlihat di bagian
tengah ini ada segi lima dan di bagian bawah ada motif bunga. Kondisinya kurang terawat, terdapat rompal di bagian tengah dan menggunakan bahasanya nih cukup unik karena menggunakan dua bahasa. Sisi kiri menggunakan aksara Latin dan bahasa Belanda, sisi kanan menggunakan aksara dan bahasa Jawa Baru. Nama aksara dan bahasa Jawa Baru karena eh, yang terbaca dari prasasti ini yaitu tentang pembangunan jalan dari Banyumas ke Buntu. Kapan waktunya ada? Yaitu bulan Agustus 1844 dan selesai 24 Agustus 1845. Ini bertepatan dengan masa Bupati Raden Adipati Cakranegara I. Dan selanjutnya, Mas Indra, yang terakhir prasasti dari masa kolonial juga dinamakan Prasasti Blabur Banyumas. Nah, ini mohon maaf saya agak salah tulisannya. Jadi bisa saya sebutkan prasasti ini menggunakan bahasa Belanda dengan diukir. Terjemahannya itu uh, telah terjadi banjir di Banyumas dari 21 sampai 23 Februari 1861. Jadi prasasti ini sebagai peringatan terjadinya banjir besar di Banyumas pada tanggal 21 sampai 23 Februari 1861 yang unik terjadi pada masa Bupati Raden Adipati Cakranegara I yang juga membuat prasasti di Kerumput. Kalau di Kerumput 1845, prasasti yang ini dibuat 1861. Eh, garis putih yang berada di tengah ini adalah garis batas banjir yang ada, tingginya 3,5 meter. Dan banjir ini adalah dari luapan Sungai Serayu. Saya mohon maaf sekali lagi ada kesalahan penulisan deskripsi, seharusnya ini deskripsi prasasti Kerumput. Terima kasih, mungkin Bapak Ibu kami